Selamat siang semuanya. Siang. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Oke. Saat siang hari ini kita akan belajar bersama-sama atau topik khotbah saya pada siang hari ini adalah penguasaan diri. Nah, tidak mengambil tema yang jauh daripada tema bulan ini yang dari kampus ya, tetap penguasaan diri. Iya, penguasaan diri ini teman-teman pasti atau bapak ibu saudara-saudari pasti udah sering tahu gitu, atau dalam bulan ini udah sering kita mendengarkan khotbah tentang penguasaan diri. Jadi mungkin ada yang sudah paham betul, mungkin juga ada yang baru sebagian, bahkan mungkin ada juga yang belum memahami apa sih penguasaan diri itu tersebut gitu ya. Nah, pada saat siang hari ini saya akan kembali menyampaikan khotbah dengan topik yang sama. Kalau yang bulan ini sebelum libur kita berturut-turut ya mendengarin tentang khotbah dengan judul yang sama ini. Tapi selama liburan kan ada jeda tuh. Nah, sekarang dikagetkan kembali dengan tema yang sama. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, penguasaan diri. Apa sih kata penguasaan itu? Atau penguasaan diri itu? Nah, saya di sini menjelaskan kata penguasaan. Penguasaan berasal dari kata penguasa. Seperti apa sih penguasa itu? Apa arti dari penguasa tersebut? Nah, di sini saya sudah memaparkan ada 5 ilustrasi. Pasti kaget ya, atau apa ya maksudnya ini dari kelima ini apa sih gitu ya. Nah, yang pertama sekali adalah dunia. Ilustrasi dari dunia. Nah, penguasa di dunia ini siapa? Penguasa di dunia ini siapa? Pasti di dalam pikiran teman-teman sudah, atau Bapak Ibu saudara sudah menjawabnya masing-masing dengan jawaban yang mungkin saja tidak sama dan berbeda. Yang saya maksud dengan dunia adalah penguasa di dunia ini, kalau secara teologis penguasa di dunia ini bukan lagi Tuhan. Kita sebagai orang-orang Kristen dikatakan sebagai orang asing di dalam dunia ini, karena penguasa di dunia ini adalah iblis. Sehingga kita seperti diutus di antara serigala, kan seperti itu. Nah, kenapa saya mengungkit dunia? Karena di dalam dunia ini kita boleh berserah kepada penguasa yang maha kuasa, yaitu Tuhan kita, tetapi khusus di dalam dunia ini adalah bukan Tuhan, sehingga kita harus mampu melawan dunia dengan penguasa yang lebih berkuasa dari penguasa dunia ini. Nah, terus yang kedua ada negara atau wilayah tertentu. Di suatu negara, contohnya saja di Indonesia. Siapa sih penguasa di Indonesia? Penguasa di Indonesia adalah presiden, tentunya seperti itu. Nah, di dalam suatu negara tentu yang berkuasa adalah presiden. Atau di suatu wilayah tertentu bisa Bapak Bupati, Bapak Kecamatan, atau Bapak Desa gitu ya. Lebih kecil lagi bisa dikatakan sebagai Bapak RT gitu. Nah, di dalam suatu lembaga tertentu juga seperti demikian. Pasti ada suatu penguasanya. Nah, ini masih dalam bahas nanti penguasa seperti apa sih, nanti saya akan jelaskan. Yang selanjutnya adalah lembaga atau institusi, atau dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa tentunya di yayasan atau asrama gitu. Lalu kepala RT. Kepala RT ini apa sih maksudnya? Kepala rumah tangga maksudnya ya, yang memiliki otoritas. Siapa sih dalam kepala rumah tangga? Yaitu seorang ayah yang memiliki kuasa. Nah, di dalam suatu ibadah yang berkuasa atau yang sebagai penguasa di situ adalah WL atau pengkhotbah. Apa sih yang dimaksud penguasa? Sebetulnya penguasa yang saya maksudkan adalah
penguasa pada bidang tertentu atau suatu bidang tertentu, yang kata lainnya disebut pemimpin. Nah, ketika tadi saya bilang negara, lembaga, institusi, karena ada ketuanya, ada kalau di alam asrama ada ketua asrama. Nah, mereka ini memiliki kuasa atau mereka bisa disebut dengan kata lain penguasa. Kenapa? Ketika mereka telah membuat suatu peraturan, semua yang di bawahnya harus mengikuti. Nah, di sini juga ada WL atau pengkhotbah. Ketika WL-nya mengatakan kita bangkit berdiri, semua bangkit kan, nggak ada yang nggak mau kan? Nah, maksud saya seorang pemimpin itu memiliki otoritas atau kuasa untuk menyampaikan sesuatu dan di bawahnya atau muridnya, pengikutnya, atau wewenang yang derajatnya lebih rendah atau dalam suatu acara seperti ibadah gitu ya, jemaat harus mengikuti pemimpin gitu. Jadi penguasa itu artinya menguasai apapun yang dia kehendaki pasti akan harus diikuti atau dia berkuasa total dalam suatu tempat atau wilayah tersebut gitu. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari Galatia 5 ayatnya 22 sampai 23. Kita akan membacanya bersama-sama secara silih berganti. Saya akan baca ayat yang ke-22 dan ayat ke-23 Bapak Ibu Saudara. Saya ajak untuk bangkit berdiri. Oke, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Silakan. Nah, baru saja kita menyaksikan sebagai seorang pengkhotbah, saya memiliki kuasa untuk memerintah. Saya suruh membaca, ya harus dibaca. Nggak ada yang nolak. Saya suruh berdiri,